gerakannya. Lula, 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 belan, ya berbadan, bertimbung semua digoyang ya. Ayo mulai. Lula, 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 tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, kaki kanan ke depan dan digoyang-goyang sama-sama. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, ada yang tahu materi kita minggu lalu? Saya Bu, Apa itu Sel? kulit terkecil dalam hidup. Baik, kamu menghafalnya sangat kuat ya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang sistem respirasi. Nah, jadi tujuan kita itu kenapa ada belum lapin? Ada penghapus atau tidak? Tidak ada Ibu. Ada kertas atau tidak? Mana kertas? Ibu minta Ejo lapin aja. Baik, terima kasih Eju. Nah, jadi pembelajaran tujuan kita itu ada 3. Yang pertama itu jadi tujuan kita itu siswa mampu menjelaskan pengertian sistem respirasi, dan juga yang kedua siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan organ-organ dalam sistem respirasi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan fungsi dari tiap-tiap organ utama sistem respirasi. Di sini ada yang tahu tentang sistem respirasi, pengertian sistem respirasi? Saya Bu. Ya, Cici. Baik, jadi sistem respirasi ini adalah proses menghirup oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida Ibu. Baik, terima kasih Cici. Nah, jadi sistem respirasi manusia ini merupakan suatu susunan yang sangat kompleks. Setiap sel dan jaringan yang menyusun memiliki fungsi dan perannya sendiri. Nah, yang kedua itu siswa mampu menyebutkan organ-organ tiap sistem respirasi. Nah, jadi sistem organ manusia ini adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Nah, proses ini penting untuk respirasi seluler, yaitu proses penghasilan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi. Nah, di sini ada yang tahu menyebutkan organ-organ apa saja pada sistem respirasi? Ada yang tahu? Ya, yang pertama apa yang Sa? Pertama ada hidung, Ya, terus hari, ya, lari, keel, jantung, paru-paru, dan oke, baik. Seperti biasa.
mengerjakannya, ibu bisa kasih waktu kalian selama 10 menit. Dikerjakan dari sekarang. Tidak boleh pakai HP ya. Simpan di HP. Eju, HP-nya disimpan Eju. Sudah semua? Belum, Bu. Ya, cepat sudah. Waktu tinggal 3 menit ya. Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu. Ya, kelompok 1 silakan maju. Tiap-tiap kelompok ya. Semua maju, kelompok 1 semua maju. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai fungsi-fungsi dari sistem respirasi. Yang pertama itu ada hidung. Hidung itu berfungsi untuk menyaring udara dari kotoran dan bakteri melalui bulu hidung dan lendir, mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk agar aman bagi paru-paru, dan berperan sebagai indera penciuman, melindungi tubuh dari kuman dengan lendir yang mengandung antibodi, serta membantu resonansi suara saat berbicara. Yang kedua itu adalah faring. Faring itu merupakan penyimpanan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan, berfungsi sebagai jalurnya lintasan udara dari hidung ke laring dan sekaligus jalur makanan dari mulut ke esophagus. Sekian dan terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok? Kita berikan aplaus untuk kelompok. Lanjut kelompok 2. Baik, di sini saya akan membacakan fungsi kelompok 2, yaitu laring dan trachea. Nah, laring ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara agar tidak salah masuk melalui epiglotis serta sebagai organ penghasil suara melalui pita suara. Sedangkan trachea ini berbentuk pipa yang berfungsi sebagai saluran utama dari laring menuju bronkus, dilapisi rambut-rambut halus atau sia yang menyaring benda asing agar tidak masuk ke paru-paru. Ada tanggapan dari kawan kelompok? Makasih Bu. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3, maju. Semua yang nyantai kamu. Baik, terima kasih kesempatan yang kami peroleh sehingga mempresentasikan tentang bronkus, paru-paru dan diafragma. Nah, bronkus ini adalah saluran trakea yang menghubungkan trakea ke paru-paru yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Nah, 6 paru-paru itu saja. Organ utama pernapasan yang berfungsi menukar oksigen dan udara dengan karbon dioksida dari dalam darah melalui alveolus. Kemudian ada diafragma, yaitu otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut, berfungsi mengatur tekanan dan volume rongga dada sehingga mendukung pergerakan udara masuk ke dalam paru-paru saat bernafas. Baik, terima kasih. Ada tanggapan dari kawan kelompok? Satu. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, jadi organ-organ yang tadi kalian sudah menjelaskan dengan baik itu setiap program tersebut saling bekerjasama dalam proses pernapasan manusia dengan fungsi yang spesifik dan penting untuk kelangsungan.
dan diafragma. Dengan demikian sistem respirasi ini berfungsi untuk menyediakan oksigen O2. Nah, untuk metabolisme sel yang mengeluarkan karbon dioksida yaitu CO2 sebagai ini. Sebelum kita menutup kesimpulan kita, Ibu minta kalian siapkan satu kertas observasi. Dan tadi materi yang sudah kalian pelajari. Satu kertas. Ibu minta kalian tulis apa yang sudah kalian mengerti tadi. Kan kalian sudah paham semua, toh? Ayo, mulai. Kalian jangan bertanya ya, karena masing-masing dengan pendapatnya. Sudah? Kalau sudah, hampir 6 menit saja. Ayo kumpul. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Jadi sebelum kita menutupi, Ibu mau absen dulu ya. Karena tadi Ibu sengaja tidak absen dari awal supaya Ibu mau lihat siapa-siapa yang lolos tadi. Ya, ada yang lolos atau tidak? Tidak. Ya. Jacqueline, Hadir Ibu. Michi, Hadir Ibu. Oliva, Hadir Ibu. Eju, Hadir Ibu. Nova, Hadir Ibu. Cici, Hadir Ibu. Lydia, Hadir Ibu. Christian, Hadir Ibu. Aceh, Hadir Ibu. Yansa. Kita hadir Ibu. Kenapa tidak hadir? Bos tadi. Iya Ibu. Tidak Ibu. Pas tamu ke depan bilang tidak masuk lagi ya. Jangan masuk lagi. Ya. Baik, terima kasih. Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oh, satu lagi, tidak ada tugas ya.